Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa melalui KBM daring ya. Pagi hari ini Pak Makin menggantikan Bu Nebi untuk mata pelajaran PKN. Nah, untuk pelajaran PKN ini sudah masuk di bab ketiga, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Bab ini meliputi 3 bagian anak-anak. Yang pertama adalah hakikat perlindungan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Nah, karena terbatasnya waktu, mungkin nanti Pak Makin sampaikan sebagai perkenalan ya lewat KBM daring ini. Pak Makin juga belajar ya. Tapi intinya semoga sedikit pertemuan lewat video ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Definisi perlindungan hukum anak-anak adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk melindungi hak-hak setiap warga negara agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Saya ulangi, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, untuk melindungi hak-hak warga negara agar hak-hak warga negara tersebut tidak dilanggar. Itu definisi singkat daripada perlindungan hukum. Definisi kedua yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap warga negara, oleh pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, oleh sektor swasta, dengan tujuan pengamanan, ya, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Nah, ini definisi kedua ini lebih luas ya. Jadi dengan tujuan pengamanan, pemenuhan ya, atau penguasaan ya, terutama pemenuhan kesejahteraan hidup manusia. Definisi kedua ini mengandung makna sesuai dengan fungsi hukum. Fungsi hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia. Ya, kepentingan manusia itu banyak sekali. Ya. Nah, supaya terlindungi, maka ada hukum ya yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Tapi dengan syarat manusia itu mau melindungi kepentingan orang lain. Nah, jadi kalau kepentingannya itu ingin terlindungi, maka kepentingan kita itu ingin terlindungi, maka kita juga harus melindungi kepentingan orang lain. Nah, dengan kata lain, kita tidak mengganggu orang lain supaya kita tidak diganggu. Kita tidak mengambil hak orang lain agar hak-hak kita juga tidak diambil oleh orang lain. Nah, dengan demikian akan tercipta ketentraman hidup ya, akan tercipta kedamaian hidup sehingga kesejahteraan itu bisa terwujud. Perlindungan hukum juga penting
untuk menjamin kepastian hukum agar hak-hak warga negara tidak dilanggar. Nah, apabila ada yang melanggar, diberikan sanksi ya. Nah, jadi sanksi itu penting ya bagi yang melanggar. Karena kalau orang melanggar tidak diberi sanksi, tidak ada efek jera. Maka yang tidak melanggar kadang-kadang juga protes. Orang tersebut melanggar hukum tapi tidak diapa-apakan ya. Maka sanksi itu ya penting. Sebagai contoh, di sekolah itu ada tata tertib. Apabila ada warga sekolah yang melanggar tata tertib, maka diberi sanksi, diberi hukuman, diberi denda. Misal hukuman lari ya. Nah, itu kalau ada siswa yang melanggar disuruh lari, ya harus ikhlas, harus mau ya. Diberi hukuman yang positif, misalnya menulis artikel ya, mengerjakan soal ya. Nah, itu harus dilaksanakan. Selanjutnya anak-anak, perlindungan hukum itu mengandung 4 syarat atau 4 unsur, yaitu 1, adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warga negara. Yang kedua, jaminan kepastian hukum ya. Nah, itu tadi, jadi hukum itu harus pasti ya, harus pasti. Yang tidak melanggar mendapat perlindungan, mendapat kedamaian, ketentraman, boleh mengembangkan profesi, karir, mengembangkan usahanya, tidak diganggu ya. Namun bagi yang melanggar harus diberi sanksi, diberi hukuman, dipenjara. Nah, itu maka kepastian hukum itu ada ya. Yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi hak-hak warga negara itu oleh negara harus dilindungi. Yang keempat, adanya sanksi bagi yang melanggar. Nah, bagi yang melanggar ini oleh negara harus diberi sanksi ya. Tetapi ada juga di masyarakat itu ada pelanggar hukum diberi sanksi rame-rame. Contoh, pencuri sepeda motor dihakimi massa. Itu boleh apa tidak? Sebenarnya tidak boleh ya. Tetapi accident itu, kejadian itu biasanya terjadi bersifat insidental ataupun secara spontan gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya hal itu tidak dibolehkan oleh hukum negara. Yang benar itu dilaporkan ya, ke pihak yang berwajib. Selanjutnya anak-anak, perlindungan hukum itu banyak sekali ya. Macam-macam kepentingan manusia itu banyak juga ya. Nah, sebagai contoh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, perlindungan hukum di Indonesia itu sebagai contoh misalnya perlindungan hukum kepada konsumen. Nah, konsumen tidak boleh ditipu oleh produsen dengan produk-produk palsu. Nah, konsumen yang dilindungi oleh undang-undang ini boleh melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap produsen yang memalsukan produk tadi.
Nah, itu dalam rangka perlindungan hukum kepada warga negara. Ya. Contoh yang kedua, misalnya seorang warga negara mampu menciptakan sesuatu karya ilmiah. Nah, itu juga dilindungi oleh negara. Ada undang-undang hak atas kekayaan intelektual, ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yaitu tentang hak cipta. Jadi seseorang yang punya karya ilmiah itu harus didaftarkan supaya tidak dicontoh, tidak dibajak oleh orang lain, ya. Nah, itu dilindungi oleh negara. Seseorang yang mampu menciptakan merek produk, ya, dan merek itu menjadi terkenal, ya, diterima oleh masyarakat, maka merek itu juga harus dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu tentang merek. Merek itu didaftarkan supaya tidak dicontoh, tidak dibajak oleh orang lain. Ya. Itu sebagai contoh perlindungan oleh negara kepada warga negara. Bahkan anak-anak, seorang tersangka yang sudah masuk proses pengadilan itu juga dilindungi hak-haknya. Maka dia didampingi seorang pengacara di dalam proses pengadilan peradilan di pengadilan, ya. Selanjutnya anak-anak, perlindungan hukum itu dapat terwujud di negara kita ini apabila ada penegakan hukum. Artinya penegakan hukum itu dilaksanakan. Caranya gimana? Yaitu apabila hukum itu dijadikan sebagai pedoman hidup oleh warga negara, terutama oleh aparat penegak hukum. Maka warga negara di dalam melakukan aktivitas kehidupan ini tidak boleh seenaknya, tidak boleh melanggar hukum, ya. Terutama umat Islam, ya, harus apa yang saya lakukan ini melanggar agama apa tidak, apa yang saya lakukan ini melanggar hukum negara apa tidak, itu harus menjadi pikiran utamanya. Nah, apalagi aparat penegak hukum negara setiap melaksanakan aktivitas kegiatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, di negara Indonesia ini. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, tidak boleh. Itu disebut negara hukum, ya. Ya, itu. Selanjutnya anak-anak, yang kedua yaitu peran lembaga penegak hukum, ya. Peran lembaga penegak hukum itu yang paling pokok adalah menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, kalau ada keadilan, pasti kedamaian itu terwujud. Sebaliknya, apabila keadilan itu tidak ditegakkan, maka kedamaian di masyarakat itu tidak ada, berubah menjadi kegaduhan, ya. Menjadi gaduh, menjadi resah, ya. Nah, lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia itu yang paling terkenal adalah polisi, ya. Polisi itu memang bertugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum, menciptakan ketentraman dan kedamaian masyarakat. Lembaga hukum yang berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini bertugas untuk mengadili perkara-perkara tentang
perundang-undangan. Jadi kalau ada undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar 45, maka seseorang atau kelompok masyarakat boleh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas undang-undang tertentu, karena undang-undang tertentu tersebut melanggar Undang-Undang Dasar 45. Itu orang atau kelompok masyarakat mengajukan gugatannya itu ke Mahkamah Konstitusi agar undang-undang yang salah tadi dibatalkan, ya. Yang ketiga, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, ya. Mahkamah Agung ini mempunyai struktur sampai ke bawah, yaitu pengadilan tinggi, pengadilan negeri, ya, dan seterusnya. Yang keempat, pengadilan militer. Nah, pengadilan militer ini untuk mengadili perkara-perkara yang melibatkan anggota TNI maupun Polri. Ya, namanya manusia, kadang polisi juga melanggar, minum minuman keras, yang melindungi pencuri, ya, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, maka pengadilannya itu lewat pengadilan militer. Ada pengadilan militer tinggi, ada pengadilan militer utama. Selain 4 lembaga penegak hukum tadi anak-anak, ada juga advokat, ya, advokat. Advokat ini bertugas menjamin hak-hak tersangka tidak dilanggar dalam proses pengadilan. Maka advokat itu mendampingi tersangka dalam proses persidangan. Ada juga yang namanya jaksa. Jaksa ini bertugas menuntut seorang terdakwa, ya, agar diproses di pengadilan. Yang berikutnya adalah hakim. Hakim ini memutus perkara, seorang tersangka itu dinyatakan bersalah atau tidak. Ini keputusan hakim, ya. Nah, dari lembaga-lembaga penegak hukum tadi anak-anak, kesemuanya itu dapat disimpulkan adalah untuk menjamin perlindungan hukum bagi warga negara agar tercipta keadilan, tercipta ketentraman, tercipta kedamaian dalam kehidupan ini. Itu anak-anak, ya. Adapun untuk bagian ketiga, yaitu dinamika pelanggaran hukum di Indonesia, semoga nanti bisa saya sampaikan pada saat tatap muka ataupun luring, ya. Nah, kurang lebihnya mohon dimaklumi, ya, karena memang KPM daring itu sangat terbatas, maka harus sabar, harus telaten untuk menambah ilmu pengetahuan, ya. Semoga anak-anak tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.